Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar satu buku yang berjudul Karunia Nubuat dalam Alkitab dan Sejarah. Kita memulai dalam satu tulisan yang dikatakan suara nubuat dalam Perjanjian Lama. Apa saja kira-kira suara nubuat dalam Perjanjian Lama? Fenomena nubuatan dalam Perjanjian Lama muncul setelah kejatuhan. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ketika manusia kehilangan hubungan tatap muka dengan Allah, dan itu dimulai dengan pernyataan Allah tentang proto-injil atau Injil pertama. Pernyataan yang mengejutkan tentang kepastian Allah untuk mengutus keturunan itu dan mengalahkan ular atau iblis untuk meneguhkan penebusan umat manusia adalah dasar dan kunci untuk pengakuan suara nubuatan dalam Perjanjian Lama. Pernyataan ilahi ini membuat perbedaan bagi seluruh sejarah umat manusia, keselamatan mereka dan kekalahan kejahatan, dan diekspresikan dalam konteks pertentangan besar ketika Allah menyatakan, "Aku akan membuat permusuhan." Antara siapa? Antara kekuatan yang baik dan kekuatan yang jahat. Jadi pernyataan soteriologis ini adalah urutan ilahi dari peristiwa masa depan yang berfokus pada aktivitas Allah dan pemenuhan janjinya. Tuhan adalah satu-satunya sumber karunia nubuat. Dan itu bukan satu penemuan oleh orang-orang saleh. Para nabi tidak dapat memulai proses ini kecuali dipimpin oleh Roh Allah untuk bernubuat. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Wahyu dan ilham datang kepada para nabi oleh Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan inilah sebabnya kata-kata mereka dianggap berasal dari ilahi. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata yang berasal dari ilahi adalah kata-kata yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga Tuhan menyampaikan pekabarannya dengan menggunakan berbagai cara untuk mengungkapkan kebenarannya, seperti melalui mimpi, melalui penglihatan atau dialog. Dan secara sederhana, nubuat yang benar adalah transmisi manusia akan pesan ilahi. Saudara yang terkasih, sangat menarik untuk mengamati bahwa para nabi Perjanjian Lama memainkan peran yang dominan dalam sejarah Perjanjian Lama. Dan buku-buku mereka menyita banyak ruang dalam Alkitab di seluruh Perjanjian Baru. Seorang yang bernama Martin Nicaise menjelaskan proses besar mengumpulkan, mengedit, dan menafsirkan nubuat yang terjadi sebagai bagian dari pembentukan Alkitab Ibrani sebenarnya tanpa didukung keputusan sebelumnya di seluruh timur dekat kuno. Inilah sebabnya seorang yang bernama John Oswald menyimpulkan bahwa buku-buku nubuat Alkitab adalah sui generis, salah satu dari yang sejenis. Peran mereka dirangkum dengan baik oleh sejarawan yang diilhami dengan cara berikut. Tuhan telah memperingatkan orang Israel dan orang Yahuda dengan perantaran semua nabi dan para pelihat. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. Kita dapat membacanya dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-13. Jadi saudara yang terkasih, bahwa nubuat dalam Perjanjian Lama yang telah dipercayakan Allah melalui hamba-hambanya para nabi itu untuk mengingatkan kita supaya kita juga
boleh bertobat dari segala kesalahan kita. Tuhan Yesus memberkati.